Now the oops ke entire ya udah nanti aja lah. Enggak. Ini ke entire screen aja lah. Oke, can you see my screen, Ahmad? Ahmad bisa melihat share screen, Kak? Bisa. Oke, Kak mulai ya. So, in this capture, Mat, kita akan berbicara tentang pengembangan MPP aplikasi seluler. Apa itu MPP? Nanti Kak jelaskan. Jadi, pengetahuan kita didukung dengan ilmu yang kemarin, codingan yang kemarin, ya itu terbilang sudah cukup untuk mulai mengerjakan aplikasi kita sendiri. Ya, jadi pada pelajaran terakhir kemarin kita memutuskan untuk membuat aplikasi penilaian kesehatan atau disebut Rovier Test versi seluler. Nah, aplikasi ini fungsinya apa sih? Fungsinya membantu pengguna menilai keadaan sistem kardiovaskular atau ini nih di bagian jantung lah itu Kak. Tidak begitu paham juga ya. Itu istilah teknis saja. Hal ini dirancang untuk memantau kerja jantung. Nah, tuh. Selama aktivitas fisik dan mengevaluasi efektivitas kerja ini. Nah, ini eh, alur bagaimana tes itu dilakukan ya. Jadi ini dari sisi biologi, Mat ya. Nanti istirahat beberapa menit, kemudian ukur denyut nadi selama 15 detik. Kemudian lakukan 30 squat jam dalam 45 detik, and then ukur denyut nadi lagi selama 15 detik, istirahat 30 detik, ukur denyut nadi lagi, dan tunjukkan hasilnya atau hasilnya akan nampak gitu. Datanya ada nama, usia, dan 3 pengukuran detak jantung. Ini apa sih Pak? Ini apa sih Kak? Gitu kan pertanyaannya. Ini adalah data-data yang kita perlukan. Kan di sini nanti kita akan menyempurnakan aplikasi yang kemarin, Mat. Jadi kita akan membuat aplikasi yang bisa mengukur ini apa namanya tadi? Memantau kinerja atau kerja jantung kita. Gitu ya. Itu aplikasi yang kita kembangkan. Nah, ini untuk rumus Ravier Index itu sendiri ini di mana P1, P2, P3 itu adalah hasil pengukuran detak jantung. Nah, ini jangan terlalu dipikirkan dari mana dapat 200, 10, dan 4-nya. Karena ini udah diteliti oleh orang-orang yang pada bidangnya begitu. Ya, Kak tidak berhak mengatakan 4 ini dari ini gitu ya. Oke, kemudian ini terkait korelasi ya. Jadi korelasi antara tingkat kinerja jantung dengan umur. Jadi ini contohnya tingkatnya rendah ternyata dari umur 15 ke atas itu 15 atau lebih, 16 atau lebih. Ini tingkat korelasinya ya. Artinya 15 itu atau lebih dia dikatakan rendah. 16 atau lebih untuk usia ini dia dikatakan rendah. Kemudian 11 sampai 12 tahun kalau nanti pengukurannya mencapai 18 atau lebih dia dikatakan rendah. Dan yang rata-rata atau tinggi itu adalah yang ini nih. Misalnya Ahmad di usia 13 sampai 14, betul Mat? Halo Mat? Ya, Ahmad usia 13 sampai 13 atau 14 Mat? Kak lupa. 14. 14. Nah, jadi nanti di sini Ahmad melihat kalau ukuran dari Ruvier testnya itu sekitar 7,5 sampai 12,4, maka kinerja jantung Ahmad di rata-rata. Ya, begitu. Nah, inti dari metode ini jelas. Jadi mari kita beralih ke pengembangan aplikasinya. Oke? Nah, sebelum ke situ kita harus berbicara tentang produk minimum yang layak atau disebut dengan minimum viable product atau ya itu dalam bahasa Inggrisnya ya disingkatnya menjadi MPV gitu. Oke? Nah, MPP memiliki hanya fungsi yang diperlukan cukup untuk menguji aplikasinya. Nah, dalam modul ini kita akan membuat MPP aplikasi seluler untuk menilai kinerja sistem kardiovaskular atau jantung.
berdasarkan Rovier testnya dan mengujinya dengan calon pengguna. Oke, sekarang terkait di semua produk, di semua project, Mat ya. Saat ingin mengerjakan project itu, kita harus berbicara tentang perencanaan project itu sendiri. Ya, Mat ya? Oke, Ya. Ahmad masih sama Kak? Oke. Perencanaan itu apa? Itu adalah tahapan pekerjaan yang penting untuk ya kita dapat melakukan ke depannya itu seperti ini dan seperti itu gitu. Itulah pentingnya perencanaan. Bukan hanya di proyek coding ya, di kehidupan pun kita harus punya perencanaan. Begitu, Mat ya? Ya. Nah, perencanaan proyek membantu menghindari banyak masalah karena memungkinkan kita untuk memperkirakan waktu kerja aktual dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pengembangan. Ada banyak alat perencanaan yang tersedia dan yang paling populer itu diantaranya daftar periksa, peta pikiran, dan papan Kanban. Ahmad pernah mendengar papan Kanban atau Trello? Pernah memakai itu? Mat, Ya. pernah menggunakan Trello atau mendengar istilah Trello? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu Kak jelasin ya. Jadi di sini ada namanya papan Kanban. Di setiap kolom ada kita dapat menempatkan kartu yang mewakili masing-masing tahapan. Jadi to do itu artinya yang harus dilakukan, in progress itu yang sedang dilakukan, kemudian done itu adalah yang sudah terselesaikan. Nah, papan Kanban itu sendiri adalah alat perencanaan proyek yang memungkinkan kita tidak hanya membagi proyek menjadi beberapa tahap terpisah, tapi juga melacak kemajuan pekerjaan pada setiap elemen. Nah, mari kita mulai merencanakan apa yang akan kita buat. Yang pertama, kita harus tahu fungsi minimum apa yang harus dimiliki aplikasi itu, kemudian apa yang harus diminta dan apa yang harus ditampilkan nantinya ya. Jadi untuk secara fungsional, minimal permintaan data yang harus ada itu adalah nama, umur, denyut nadi, and then pada tahapan yang berbeda. Kemudian kesimpulannya instruksi dan hasil tes nanti. Contohnya nanti, Ahmad bersama Kak kan? Ya. Ya ini nanti contoh bentuk aplikasinya gini ya, Mat ya. Jadi tampilannya seperti ini gitu. Ahmad memasukkan angka di result, kemudian result after test itu adalah dimasukkan juga. Nanti ada muncul kesimpulan seperti ini. Begitu ya? Oke? Struktur proyeknya gimana? Ini adalah sebuah program bahkan dengan fungsionalitas minimal yang cukup ini tidak perlu sebenarnya ya. Sekarang kita berbicara tentang modularisasi. Apa itu? Modul itu adalah perangkat lunak yang berisi fungsionalitas tematik tertentu. Dan modul di Python adalah file Python dengan ekstensi .id. Ya, nama modul akan menjadi nama file. Nah, kemudian dari modularisasi itu kita nanti akan mempunyai setidaknya tiga hal ya, tiga modul lah ya. Yang pertama modul utama atau mainnya ini membuat dan meluncurkan aplikasi ya seperti yang sudah Kak bagikan kemarin itu merupakan modul utamanya. Kemudian kita buat modul instructionnya. Di sini nanti ada instruksi-instruksi dan filenya dalam bentuk .py. Kemudian modul Roviernya ini adalah nanti untuk menempatkan rumus-rumus dan logika pemrosesan datanya. Apa saja tahapan pembuatan aplikasinya? Ya, yang pertama memikirkan dan membuat antar muka untuk masing-masing layar. Kemudian pemrograman beralih antar layar dan memprogram pengumpulan dan pemrosesan data untuk menafsirkan hasilnya. Sekarang kita beralih ke perencanaan dulu. Nah, mungkin Ahmad sudah mengenal ini ya, nanti di latihan ada kok ini ya. Jadi nanti Ahmad bisa saja menggunakan Trello dalam perencanaan aplikasinya. Untuk dilakukan misalnya akan membuat modul main modul apa? Modul utama, kemudian saya membuat modul Roviernya dan modul instructionnya. Kemudian mungkin ini untuk dilakukan untuk
dan sedang dilakukan adalah merencanakan proyek dan yang sudah dilakukan mungkin masih belum ada. Nah, Trello adalah salah satu aplikasi yang menyediakan papan Kanban itu, gitu ya. Oke, oke, Mat. Sekarang kita langsung ke diskusi antarmuka aplikasinya ya, nanti terkait Trello-nya. Rencana proyek tadi sudah kita susun bahwa saatnya memulai, berarti saatnya sekarang kita memulai pengembangannya. Oke, Mat? Ahmad masih bersama Kak? masih. Oke, aplikasi harus memiliki layar. Yang pertama, dengan penjelasan singkat tentang tes tersebut, itu satu layar, dengan tahapan pengujian itu tiga layar, dan dengan hasil satu layar. Nah, widget-widget yang kita perlukan di sini adalah yang pertama itu screen ya. Yang kedua itu screen manager ya seperti yang kemarin lah Mat. Box layout, label, button, and text input. Begitu ya. Jadi ini label-label, sorry, widget-widget yang kita perlukan agar ya aplikasinya sempurna nanti. Kemudian, jadi tugas yang pertama nanti kita buat aplikasi template di file main.py seharusnya ya. Kemudian template ini harus berisi 5 layar dan widget yang diperlukan untuk input dan outputnya. Sebenarnya sudah ya, jadi nanti kita sempurnakan sedikit, kita tambahkan file instruction sama Rovier testnya doang. Gitu ya. Oke, sekarang Mat, kakak ingin Ahmad yang share screen, boleh? Boleh, Mat? Oke, buka platformnya. Kakak mau mengajarkan cara menggunakan Trello dulu. Buat di mana? Platformnya di ini, Mat. Apa namanya? Linknya belum Kak kasih ya. Yang Asia Algorithmic. Bentar. Lihat WA ya, Mat ya. Kak. Nah, ini nih. Klik aja link ini ya. Nah, itu. https learnalgorithmics.asia.login. Oke, itu klik. Oke, tunggu sebentar. Oh, Ahmad masih ingat passwordnya? Oke, masih ingat passwordnya? Enggak. Oke, sebentar ya, Kak. Liatin dulu. Kak juga lupa password Ahmad. Ini, Mat. 6643. 43. Oke, not now. Klik not now aja. And then skip. Oke, nah perbesar layarnya. Boleh, Mat? Oke, nice. Nah, sekarang kita ke lesson 2. Nah, itu. Lesson 2 kan Kak udah buka ya. Nah, ayo Mat, kerjain itu, klik, kemudian continue, proceed, lanjutkan. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini tahapan eh ini tahapan tesnya ya. Next aja. Kakak mau nunjukin cara menggunakan Trello nih, Kak Ahmad. Klik next aja, Mat. Coba. Nah, ini dia. Sekarang klik itu. Oke, nice. Nah, sekarang Ahmad punya email atau oke. Oke, sign up.
Mau pakai email itu atau mau pakai Google? Oke. Ahmad udah biasa main komputer ya berarti, Mat? Ups, sandinya salah, Mat. Diubah 13 jam yang lalu. Atau Ahmad, oke. Hmm, butterflymaulana@gmail.com. Wah, keren nih orang. Nah, ini dia tampilan Trello. Nah, sekarang kakak ingin apa namanya? Ahmad Project Management. Klik aja yang template Project Management. Nah, ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, Mat ya. Jadi, oke. Nah, di sini nanti Ahmad ya tulis aja ya, to do atau sekarang aja lah ditulis ayo. Yang bagian Project Management, to do. Ini nih, yang ya itu. Apa ini? Coba Mat, sorry, create. Coba create yang paling yang atas tuh. Atas, atas. Atau itu juga boleh. Atau, nah sekarang apa nama ininya? Ahmad bebas menamakan, misalnya project Rupiah Test gitu. Rupiah, Rupiah. Ini nih gitu. Tulisannya itu gini, Mat. Rupiah. Nah, Rupiah Test. Create. Oke. Nah, sekarang di sini ada beberapa hal ya. Jadi, itu di, ya, oke. Kok enggak? Terus, Mat. Eh, coba klik yang add card itu, Mat. Add a card. Ini nih di samping kiri, yang ini samping kiri, 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 kiri. Itu kanan, kiri, kiri. Ke kiri terus ke bawah. Nah, itu. Enter title. Kok coba kalau gitu yang create paling atas deh klik, Mat. Enggak, bukan itu. Yang paling atas tuh ada warna biru tuh tombolnya. Nah, itu. Create board. Nah, oke. Board title misalnya bebas lah. Project saya gitu. Itu backgroundnya Ahmad bebas milihnya mau yang mana backgroundnya ya. Project saya. Oke. Kemudian work visibility ya itu bebas mau private silahkan. Dan jangan lupa tekan tombol create. Nah, sekarang Ahmad yang harus dilakukan itu kan pertama ini ya membuat eh, membuat aplikasi membuat file utama aplikasi. Coba to do itu artinya yang harus dilakukan. Ayo, berarti membuat file utama aplikasi yang harus dilakukan. Yang pertama, coba Mat. Membuat file utama aplikasi. File utama aplikasi. Aplikasi. Oke. Yang terus add card. Yang kedua, kita nanti membuat
eh file file instruksi aplikasi atau membuat modul instruksi juga boleh. Membuat modul instruksi. 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 Oke. Dan terakhir, add card lagi di to-do-nya. Kita akan membuat apa namanya, Mat? Ini modul Roviernya atau rumus Roviernya. Membuat modul rumus Rovier. Nah, sekarang yang dilakukan adalah klik, Mat. Kita beralih ke doing-nya itu, yang doing. Nah, yang kita lakukan sekarang merencanakan penyelesaian project. Merencanakan penyelesaian project. Oke. Nah, sekarang ayo, Mat. Merencanakan penyelesaian project. Penyele penyelesaian penyelesaian Y Y NY. Nah, penyelesaian project. Oke. Dan yang dan itu belum ada yang selesai ya, project. Oke. Nah, sekarang giliran Kak yang share screen ya. Jadi Ahmad sekarang sudah membuat perencanaannya. Sekarang giliran Kak, Kak jelasin sesuatu lagi. Oke, boleh Kak yang share screen, Mat? Oke. Sekarang Kak jelasin terkait bagian yang kedua, yaitu bekerja pada fungsionalitas aplikasinya. Oke, jadi apa struktur file main.id-nya? Nanti ini yang akan Ahmad tulis. Nah, struktur filenya kurang lebih seperti ini, Mat. Jadi ada kelas instructor, screen, kemudian ada deskripsi kelas, kemudian kelas result, deskripsi kelas hard check, itu ada metode kelas sama nanti ya deskripsinya juga lah ya. Kemudian ini untuk memanggil menginstansiate kelas ini dan ini untuk menjalankan aplikasinya. Sekarang mari kita pikirkan yang ini dulu. Aplikasi yang kemarin itu kekurangan yang pertama transisi antar layar, kemudian menghitung indeks rupiahnya itu kita belum melakukan itu gitu. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Ahmad bernavigasi di antara layar aplikasi yang berbeda. Nah, kita ingin nanti tampilannya seperti ini, Mat. Jadi Ahmad memasukkan nama, kemudian memasukkan umur. Nah, kemudian Ahmad memasukkan hasil Ruvier testnya, kemudian diukur gitu. Dimasukkan hasil pengukuran 1, 2, 3. Nah, ini nanti slide-nya kurang lebih dari yang pertama ke yang kedua. Dan kita harus memikirkan mekanisme apa yang akan terjadi ketika kita mengklik tombol startnya itu. Ya, jadi saat kita mengklik ini, aplikasi ini kita harus pertama mengalihkannya ke layar, kemungkinan kedua menyimpan nama yang tertera dan ini menyimpan usia yang tertera ini. Kemudian dari screen yang kedua ke yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah nanti ada tombol next. Itu ketika kita mengklik itu harus dia beralih ke layar yang selanjutnya. Dan menyimpan pengukuran detak jantung yang pertama ini. Gitu ya. Kemudian dari yang ketiga ke yang keempat, dia nanti beralih lagi. Dan dari yang keempat ke yang kelima nanti dia beralih ke layar yang kelima. Gitu ya. Jadi nanti dia menyimpan pengukuran detak jantung pertama dan kedua. Karena di yang ketiga tadi kan kita ukur yang kedua gitu. Oh sorry, yang keempat itu ya benar.
ketiga kita ukur yang pertama, di layar keempat kita ukur yang kedua, di layar kelima barulah kita ukur detak jantung yang ketiga gitu. Kemudian di layar kelima ini juga terjadi perhitungan nanti indeks Roviernya. Oke? Nah, sekarang gimana caranya supaya kita beralih antar layar? Kita telah membicarakan beberapa kali tentang tindakan yang harus dilakukan saat berpindah antar layar setelah menekan suatu tombol, ya. Pertanyaannya, gimana cara kita mengimplementasikan tindakan tersebut dari sudut pandang atau secara pemrograman, programming? Nah, kita dapat menggunakan penanganan event yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi ada nanti metode bind, kemudian mengganti metode kelas turunan menggunakan screen button dan mengganti metode dengan tugas. Ya, jadi salah satu cara yang mungkin adalah dengan menggunakan kelas screen button dari pelajaran sebelumnya. Pertanyaannya, apakah menurut kita cocok untuk eh, aplikasi kita saat ini? Apakah metode itu cocok? Kemudian sekarang coba pikirkan apa perbedaan antara berpindah layar di aplikasi pertama dan di aplikasi Rupiah Test. Perbedaannya apa kira-kira, Mat? Saat Ahmad melihat ini, perpindahan-perpindahan layar ini, apa perbedaannya dengan aplikasi yang pertama kita kembangkan kemarin? Lihat nggak? Nah, ini dia nih. Mat, masih bersama Hmm. Kak? Ini kalau Ahmad perhatikan, apa bedanya dengan aplikasi yang kita kembangkan pertama kemarin? Kalau aplikasinya begini nih. Yang ketiga, yang saat ini aplikasinya gini. Pak, nangkep Pak. Tahu nggak perbedaannya, Mat? Hmm? Kalau nggak, tidak apa-apa ya, Kak jelaskan. Ya, ternyata kita tidak dapat menggunakan kelas screen button karena tindakan berbeda terjadi saat berpindah layar. Oleh karena itu, untuk beralih antar layar, kita perlu mengganti metode penugasan. Ya, jadi nanti metodenya itu kita buat suatu fungsi namanya next, kemudian ya di sini mekanisme eventnya bagaimana, begitu ya. Saat memproses event, dua tindakan berbeda dapat dilakukan, beralih layar dan menyimpan data. Nah, kita menerima data saat aplikasi berjalan di layar 2 dan 4. Betul, karena di layar 2 itu kan kita memasukkan pengukuran pertama ya, kemudian di layar 4 pengukuran ketiga, layar 5 perhitungan. Nah, setelah mengklik tombol lanjutkan, indeks hitung ketika kita membuka layar terakhir setelah mengklik tombol selesai. Data diakses pada layar yang berbeda dan karena itu di kelas yang berbeda. Apakah mungkin untuk mengakses variabel suatu kelas dari kelas lain? Jawabannya adalah mungkin dengan menggunakan apa yang disebut variabel global. Variabel global itu apa? Variabel global itu adalah cakupan visibilitas suatu variabel yang ya dia itu mencapai semuanya gitu. Jadi meskipun dia di dalam suatu fungsi saat kita definisikan dia menjadi variabel global atau global variabel, dia akan mencakup semua area gitu ya. Begitu. Contohnya begini, Mat. Jadi misalnya Ahmad mempunyai suatu fungsi depth new values gitu ya. Kemudian Ahmad mendefinisikan bahwa global E ini artinya variabel A itu tolong dijadikan sebagai variabel global. Yang di dalam fungsi itu misalnya Ahmad mempunyai nilai 15, maka saat di print out nilai A itu tetap 15. Dan saat variabel A itu tetap menjadi variabel global, otomatis dia akan mengikuti satu nilai saja, yaitu nilai yang dia didefinisikannya di awal. Contohnya, misalnya Mat, ada variabel A ini adalah variabel global yaitu 256. Ternyata Ahmad mendefinisikan ulang, mengatur ulang bahwa A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2. Saat Ahmad melakukan print out, print A, B, maka A ini nilainya bukan 1, tapi 256. Sedangkan B-nya karena bukan variabel global, dia akan menjadi 2. Begitu. Ya, Mat ya?
Paham sampai sini, Mat? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Paham variabel global? Insya Allah paham. Oke. Apa itu variabel global kalau gitu? Variabel yang cakupannya menyeluruhi pemrograman, codingan kita, gitu ya? Iya, Oke. Nah, sekarang variabel global ini akan kita gunakan untuk menyimpan data yang pertama nama, usia, dan tiga pengukuran detak jantung. Kenapa nama itu perlu kita buat sebagai variabel global? Karena kita mengukur detak jantungnya 3 kali untuk satu orang. Jadi artinya adalah tidak mungkin di setiap pengukuran tuh nama-namanya berbeda. Apalagi usianya kan. Nggak mungkin Ahmad sekali ngukur usia yang selanjutnya menjadi 15 tahun. Lagi ngukur 16 tahun. Tidak mungkin ya. Sehingga kita perlu mendefinisikan nama dan umur itu sebagai variabel global. Ini untuk deskripsinya caranya itu global, kemudian apa nama variabelnya. Kemudian di layar pertama taruh cell dot in name sama dengan text input multiline false. Ini artinya cuma satu baris ya, bukan multiline. Kemudian saat berpindah ke layar berikutnya, tolong sebut self.inname.text. Ini property text yang menyimpan text widget. Sekarang kita telah memilah transisi antar layar. So, saatnya bekerja, menghitung, dan menampilkan indeks Roviernya. Nah, di sini nanti indeks Roviernya itu akan kita tampilkan seperti ini. Yang pertama dia tersusun atas namanya, kemudian eh, indeks Roviernya itu sendiri, kemudian di sini kualitas atau tingkat kinerja jantung dan rekomendasi yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya gimana cara melakukan perhitungannya, interpretasinya, dan menampilkan hasil analisisnya di layar. Kita tahu bahwa di awal kita sudah menyebutkan bahwa rumus dari menghitung indeks Rovierre itu adalah 4 kali pengukuran 1, 2, 3 dijumlahkan, kurangi 200 semuanya, dan semuanya dibagi 10. Ya. Jadi perhitungannya kurang lebih seperti itu. Nanti implementasinya Kak langsung tunjukkan di codingannya. Kemudian interpretasinya bagaimana? Ya, di sini kita harus membuat nanti ya bagaimana nilai teks itu disimpan dalam Ruvier.id-nya ya. Artinya kurang lebih nanti interpretasinya itu seperti ini. Kita juga akan simpan di file ruvier.py-nya gitu. Kemudian program ini membuat list nilai yang berisi deskripsi teks tentang kemungkinan hasil tes. Daftar ini diurutkan berdasarkan tingkat kesukaan nilai bagi pengguna. Bagaimana cara menghubungkan indeks Ruvier yang dihitung pada langkah terakhir dengan elemen daftar? Ya, contohnya ini, pengguna berusia 13 tahun menerima indeks rupiah sebesar 8. Gimana cara mengetahui tingkat kinerja jantungnya? Nah, ini teknis banget, Mat. Jadi mungkin ya udah Kak jelasin ya. Mungkin ini perlu. Jadi ini udah Kak jelasin di awal tadi, tapi sekarang kita ingin menghubungkan gimana cara pengukuran tingkat kinerja jantungnya. Ya, jadi misalnya rata-rata bahwa orang yang berusia 13 sampai 14 tahun itu dia dikatakan rata-rata, kinerjanya rata-rata saat indeksnya itu 7,5 sampai 12,4. Ya, nah ini dia perhitungannya. Sekarang ada banyak nilai di dalam tabel ini. Masalah apa yang bisa timbul jika kita menentukan dalam suatu program melalui variabel? Tentu saja 25 variabel meningkatkan kemungkinan kesalahan dan mengurangi keterbacaan kode. Apakah ada ketergantungan ketika mengubah nilai-nilai ini? Nah, ternyata di sini kita menemukan pola bahwa di setiap apa namanya? Di setiap penambahan indeks sebesar 1,5 atau 1,5 itu untuk setiap umur tuh ternyata ya ini untuk yang kategori rendah ternyata ada untuk di setiap umur ada penambahan sebesar 1,5 gitu untuk indeksnya. Kemudian dari sisi kolom ternyata dari kategori rendah sampai tinggi itu ada terdapat pengurangan untuk yang setiap umur mungkin ya ini itu sebesar -4, -5 dan -5,5.
Pertanyaannya, gimana cara membuat formula untuk menentukan indeks item daftar guna menentukan kinerja jantung berdasarkan indeks Rupier dan usianya? Ini sebenarnya teknis banget, Mat. Jadi Kak skip aja gimana? Karena ya ini matematis ya. Tapi ya udah. Mungkin penjelasannya begini. Kita harus dari tabel ini, dari tabel ini kita disuruh untuk merumuskan gimana rumus yang mendekati bahwa oh pengukuran apa namanya saat saya melakukan pengukuran itu nanti X-nya adalah segini gitu. Gimana caranya? Ya caranya ternyata dia mendapatkan 21 dikurangi 1,5 N. Di mana N-nya ini adalah banyaknya pengukuran ya. Kemudian, apakah mudah untuk melakukan ini secara manual atau dapatkah kita menghitung berapa kali tergantung pada usia? Ya ini N ini rumusnya ternyata dirumuskannya menjadi usia dikurangi 7 di mana angka 7 ini Kak juga tidak tahu ini mungkin standar. Kemudian dibagi 2 dan dibulatkan ini ya. Apakah rumus ini berfungsi dengan benar? Ya, bisa dikatakan belum sempurna sehingga tapi ini yang paling mendekati lah ya. Rumus itu yang paling mendekati. Begitu. Nah, jadi nanti implementasi akhir kita harus menaruh N-nya itu adalah minimum dari 15 dan umur dikurangi 7 dibagi 2. Kemudian untuk X-nya 21 dikurangi 1,5 dikali N. Begitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Kak jelaskan. Sekarang mungkin Kak kebagian eh ini ya, keluaran yang ditampilkan. Jadi kita ingin nanti tampilan keluarannya seperti ini. Gimana caranya? Yang pertama kita nanti akan membuat suatu file khusus lagi di luar file rupiah.id-nya. Ya, kita dapat melakukannya dengan memasukkan konstanta dari variabel lain. Namun apakah hal ini diperlukan? Di mana lagi saya bisa menambahkan nama pada output? Nah, jadi nanti kita tahu bahwa main ID-nya itu seperti ini, file utama seperti ini, kemudian rupiahnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan hasil analisis di layarnya. Caranya dengan menambahkan nanti suatu variabel yang bernama instruction ya, atau instruction. Di mana dia tapi ini? Kak nggak tahu nih di mana dia, Mat. Tapi Kak langsung jelasin codingannya aja ya. Oke, Mat? Oh, Oke, Kak buka dulu screen. Oke, layar Kak kelihatan. kelihatan. Oke. Oke, nah ini dia terkait codingannya nanti Ahmad membuat ini. Ya ini nanti Kak bagikan, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti yang perlu Kakak jelasin itu yang ini, Mat. Jadi kemarin itu kita sampai di sini ya. Jadi kita sampai di sini. Nah, sekarang ada tambahannya yaitu from instruction, import text instruction, text 1, 2, 3, and text sheet. Itu artinya sheet itu mungkin kinerja ya. Kemudian from Rovier import test. Nah, ini dan ini kita buat secara terpisah, Mat. Jadi instruction itu filenya di sini nih. Filenya di sini, ada keterangan-keterangan di sini, instruksi-instruksi atau tulisan-tulisan yang akan ada nanti. Kemudian Roviernya itu di sini nih. Rumus-rumus yang tadi kita masukkan di sini nih. Nah, gitu ya. Dan ini aplikasi utamanya, gitu ya. Kemudian yang kita tambahkan dari yang kemarin, kita mempunyai variabel P1, 2, dan 3. Name dan umur. Jadi nanti ya Ahmad bisa ubah ini menjadi 14, gitu ya. Kemudian
Kita tambahkan, jangan lupa bahwa buat name itu menjadi variabel global. Gitu ya. Kemudian P1 juga kita jadikan variabel global karena dia tidak mungkin berubah-ubah. Kemudian satu lagi yang merupakan variabel global adalah, oh sorry, P2, P3 juga iya pastinya. Dan eh mana dia? Umur. Mana umur nih, Mat? Harusnya umur juga iya ya. Nah, di sini. Oh, dia dia ditempatkan di atas ternyata, Mat ya. Jadi nggak apa-apalah ya. Tapi Kak bingung kenapa nggak didefinisikan di awal. Oke, sekarang ini kalau Kak running, nah Ahmad melihat tampilannya. Iya. Nah ini dimasukkan misalnya 14. Kemudian nama misalnya masukkan Mat apa? Ahmad Maulana. Oke. Kemudian saat diklik start, dia akan bilang pengukuran satu. Jadi yang kita lakukan tadi kan pertama ukur denyut nadi, kemudian squat jam, ukur denyut nadi lagi, squat jam, ukur lagi. Gitu ya. Sekarang misalnya pengukurannya berapa? 60 lah ya misalnya. Next. Kemudian dalam 30 detik squat, dalam 45 detik tolong lakukan squat jam 30 kali. Oke, ternyata resultnya ini adalah apa namanya? Denyut nadinya berapa? Misalnya 60. Setelah istirahat ternyata menjadi 40 lah gitu. Kemudian nah ini dia. Jadi Ahmad Maulana itu rupiah indeksnya 44 dan efisiensinya itu rendah kalau 40. Jadi kita disuruh untuk segera ke dokter untuk memeriksa. Gitu. Itu ya Ahmad ya. Nah sekarang kakak kirimkan file ini ke Ahmad. Oke. Dan coba sendiri. Oke Mat. Ahmad. Ya. Kak kirimkan filenya ya. Ya. Nah itu Mat. Kak kirimkan 3 file. Silahkan buk share screen share screen dan buka aplikasinya, aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, nah sekarang ini kita di doing-nya itu, Mat. Tambahin di doing-nya dulu, itu dipindah aja kartunya. Belum ada yang selesai ya. Oke, pindah aja di drag. Oh, yang direncanakan tuh kan udah selesai ya. Dari drag aja yang merencanakan tuh. Drag yang kartu merencanakannya. Yang ini nih. Nah, itu enggak yang merencanakan penyelesaian proyek di drag, ditekan kemudian dipindah ke done. Nah, itu. Iya, pindah. Nah, gitu, Mas. Pindahkan ke situ. Karena kan kita udah selesai ya. Oke. Itu exit aja betul? Di X aja. Nah, kan itu udah selesai. Kemudian sekarang yang kita lakukan yang tiga itu, Mat, tuh. Membuat file, membuat modul, drag aja, tiga-tiganya ke doing. Nah, gitu. Kemudian gitu, kemudian yes, nice. Nah, sekarang ke Visual Studio Code-nya, kemudian jalankan file yang tadi. Filenya itu kalau udah di-download bisa di-drag kok. Di-drag langsung ke sini.
kalau mau ya. Dari jadi mana file yang di-download? Coba Kak lihat boleh? Udah di-download? Drag aja ketiga-tiganya langsung ke Visual Studio Code-nya. Kalau nggak salah namanya Ruvier. Nah itu tuh. L2 Ruvier sama instruction. Control, pilih tiga-tiganya, drag langsung tiga-tiganya. Control, oke, nice. Gitu aja lah, lebih cepat. Gak suka nih sama Ahmad, aduh. Udah pinter banget. Di drag, kayak yang tadi, pindahkan ke Visual Studio Code-nya. Bisa? Nah, gitu, betul. Ya, pindahkan. Nah, nice. Oke, sekarang dijalankan. Apakah bisa yang aplikasi seluler yang MPP? Nah, itu yang kemarin ya. Nah, sekarang yang MPP dijalankan. Apakah jalan? Oke, ya jalan. Nah, jangan lupa nanti Mat ya. Ini ini kan nanti Ahmad harus kalau nggak salah harus kumpulin Mat ya. Oke, Ahmad Ya. harus kumpulin entah itu filenya atau screenshotnya gitu. Bebas itu mau ngumpulin yang mana, ya yang mainnya ya terutama. Kemudian centang semua yang di bawah itu, oke? Atau sekarang aja mau dikumpulin. Coba dulu aplikasinya. Jadi nanti Ahmad bisa mengembangkannya sendiri ya. Mau menambahkannya di bagian mana gitu ya. Bebas. Ini masukkan aja 100 lah. Next. Kemudian oke, next. Kemudian sekarang resultnya itu misalnya 200. Result after rest itu 150. Nah, Tara, loh, kok tetap low ya? Nggak tahu nih kenapa. Oke, mungkin itu doang, Mat. Silahkan kalau mau langsung dikumpulkan di Visual Studio Code-nya. Ubah dulu nama filenya, Mat. Ubah dulu. Ya, itu aja yang dikumpulkan yang .py itu. Apa nama filenya maunya? Bebas ya. Ya. Tahu, Kak Mat. Tugas saya lah gitu ya. Tugas saya MPP gitu. Ini dihapus semua. Bebas. Kecuali .py-nya jangan dihapus ya. Oke. Oke. Udah. Kemudian buka platformnya. Coba lihat tugasnya itu. Di bagian kedua kalau nggak salah ya. Nah, itu yang 4. Nah, Kak mau Ahmad lihat dulu nih. Apakah sudah membuat layar? Kalau iya, centang. Kemudian, menerapkan transisi apakah sudah? Dari aplikasinya tadi sudah nggak?
Astagfirullah, Ahmad. Maaf. Yang perubahan warna itu, yang perubahan warna kayaknya kita belum, Mat. Stopwatch juga belum. Kemudian ya yang lainnya udah, fungsionalitas udah ya. Ke bawah tadi. Ke bawah, nah itu udah. Oke, coba lihat bisa dikumpulkan. Belum bisa, kalau belum coba centang semuanya kalau gitu, Mat. Oke. Ups. Oh, tadi klik dulu, Mat, yang tadi. Udah dikumpulin filenya? Itu tuh cara files tuh ada tulisan files, klik itu. Nah, itu. Upload file yang tugas saya tadi tuh. Di mana dia, Mat? Lupa. Di download. Oh, oh iya. Itu download ya. Nggak di situ deh kayaknya. Atau itu tuh tadi atas. Atas. Nah, itu. Tapi kok belum diganti nama ya? Oke deh, nggak apa-apa. Tugas MPP tugas saya gitu. MPP. MPP. Oke. Udah enter. Harusnya diupload ya tadi. Coba ulang. Tugas saya MPP. Itu tuh betul-betul tadi di atas tadi. Oh ya udah. Upload, upload, upload. Oke. Loh, perlu sign in lah. Aduh. Kalau gitu drag aja, bisa nggak, Mat? Coba di drag. Di drag file yang ini di exit aja. Di X aja. Tekan tombol X tuh di. Nah, di drag coba file yang tadi ke sini. Wah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Hmm. Coba Kak, bentar ya, jangan keluar. Coba Kak yang coba. Oh, coba di open, Mat. Tadi klik yang open karena Kak bisa nih. Ah, bener. Coba klik open tadi, itu upload from computer, kemudian klik filenya open. Kak cek nanti. Udah, Mat? Udah, Oke. Oke, udah nih, Mat. Kak udah cek. Bentar ya. Oke, Mat.
Tapi kok, oke Mat, mungkin sampai di situ ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah, Hah? iya, Kenapa nggak ada? ya kamu mau nanya apa? Lah, nanti kalau gitu Ahmad, otak-atik aja gimana? Ya, ya. Jangan lupa ya tapi ya. Ya, aku mau Gimana? ingat. Ntar kalau ingat, Hmm, Ya udah kalau gitu ya. Nggak apa-apa. Ahmad, eh apa namanya? Ahmad di rumah sampai hari Minggu berarti.